Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, hawar daun atau biasa disebut dengan kresek pada tanaman padi itu juga bisa menyerang pada tanaman jagung dan tanaman kentang. Penyebab dari penyakit ini adalah bakteri patogen Xanthomonas yang mana pada ciri-cirinya itu untuk padi ditandai dengan warna keabu-abuan, lalu berubah menjadi warna kuning, dan seterusnya menjadi kecoklatan. Nah, penyakit ini disebabkan karena kelembaban yang tinggi dan ditularkan melalui percikan air, angin, begitu juga dengan vektor-vektor pembawanya. Gejala-gejalanya dari warna itu sama ketika tanaman padi itu terserang hama wereng. Pada penyakit ini tentu harus diantisipasi ataupun dikendalikan pada saat posisinya sebelum ada hama atau setelah ada hama. Kenapa begitu? Karena penyakit hawar daun ini itu akan berlanjut nanti pada masa-masa pembuahan untuk padi, disebut pula dengan penyakit hawar bakteri pada malai padi itu, ditandai dengan warna kecoklatan. Itu juga penyebabnya dari hawar tadi atau penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen. Teman-teman, untuk menyerangnya dari bakteri Xanthomonas itu bisa di masa vegetatif, bisa juga di masa generatif. Masa vegetatif itu lebih parah, ketika tidak dikendalikan itu bisa menyebabkan kematian pada tanaman padi. Kenapa? Karena bakteri ini mengganggu yang namanya kehijauan daun atau klorofil daun, sehingga tidak terjadi fotosintesis atau pemasakan makanan nutrisi yang diserap oleh tanaman dari akar dimasak di daun tadi. Nah, inilah kenapa kalau misalnya bakteri Xanthomonas menyerangnya pada masa vegetatif atau masa pertumbuhan tanaman, itu biasanya menyebabkan kematian pada tanaman. Semua penyakit ini itu menyerangnya pada musim hujan atau dengan kelembaban tinggi. Kenapa? Karena kalau dia di musim kemarau, penyebabnya menyebarnya itu sangatlah minim. Kenapa? Karena bakteri ini tidak bisa berkembang biak atau membelah sel secara sempurna karena tidak adanya air. Makanya percikan-percikan air itu wajib untuk kita waspadai ketika musim hujan ini. Pengendalian yang paling efektif untuk hawar daun ini itu dengan mengeringkan areal persawahan ataupun dengan membuat sanitasinya yang baik, membersihkan rumput, aliran airnya diperbaiki sehingga peluang untuk melakukan penyebaran yang masif itu bisa kita minimalisir. Begitu juga ketika kita ingin mengendalikan, itu sebaiknya menggunakan fungisida ataupun yang bakterisida. Jadi lebih fokusnya karena dia bakteri itu bisa menggunakan bakterisida. Kami kalau untuk penyakit-penyakit ini biasanya merekomendasikan dengan pestisida nabati sapu jagat. Bisa juga di mixing dengan bahan aktif tembaga. Nah, jadi tembaga hidroksida ini itu bisa digunakan karena tembaga hidroksida itu spektrumnya luas sehingga
bisa digunakan untuk bakterisida, bisa juga untuk fungisida. Nah, teman-teman hendaknya mewaspadai pada musim hujan ini. Dari laporan teman-teman, cukup banyak padinya yang sudah ada tanda-tanda warna kuning di pinggir daunnya. Itu identifikasinya sudah 100% terkena hawar daun. Ini perlu diperhatikan. Nah, kenapa itu penting? Karena ini sangat mengganggu proses fotosintesis, bahkan ketika itu menyerang di masa generatif, bisa menurunkan hasil panen kita sampai dengan 50%. Teman-teman semuanya, pengendalian itu penting, termasuk juga kurangi penggunaan pupuk yang mengandung keasaman tinggi. Misalnya dengan urea ataupun dengan ZA. ZA itu singkatan dari sulfur amonium. Sulfur itu asam, amonium juga asam. Sehingga begitu itu diberikan ke tanaman padi, tanaman jagung, ataupun tanaman kentang, ini bisa membuat penyebaran atau pengaktifan dari bakteri Xanthomonas tadi untuk lebih bereaksi menyebar, merusak tanaman kita. Nah, teman-teman, kalau misalnya Anda memiliki tanaman yang sudah terserang bakteri Xanthomonas ini atau hawar daun, itu sebaiknya lakukan pengeringan pada persawahannya. Nah, itu apalagi sering saya sampaikan bahwa untuk padi di masa vegetatif 0 sampai 45 hari itu hendaknya dikeringkan. Jadi jangan selalu direndam airnya. Kenapa? Karena banyak faktor yang bisa terjadi ketika tanaman di masa vegetatif padi ini selalu direndam. Termasuk tadi yang hawar daun, ada lagi nanti yang namanya blast. Begitu juga nanti pada virus kerli rumput. Ini semuanya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan virus. Ketika kita menggunakan metode pengeringan pada masa vegetatif, tentu peluangnya dari bakteri, jamur, ataupun virus patogen itu semakin kecil. Itu pengendalian utamanya. Nah, baru nanti kita menggunakan unsur-unsur yang mengandung pH tinggi. Jadi kalau Anda menggunakan tembaga hidroksida itu pH-nya 12. Sehingga begitu itu disemprotkan ke tanaman, itu bisa terkendali lebih cepat. Kalau menggunakan fungisida ataupun jenis-jenis mangkosep ataupun bahan aktif yang lain, nah itu diupayakan di dalam melakukan pengaplikasian itu sebaiknya lakukan di pagi ataupun sore hari. Nah, teman-teman, ketika Anda menggunakan pestisida sapu jagat, sapu rata yang biasa kami rekomendasikan kepada teman-teman, itu hendaknya dimixin dengan nanokalsium. Kenapa? Karena kalau misalnya Pesnap itu pH-nya di 5,5. Nah, kalau di mix dengan nanozeolit itu pH-nya 9, sekian, itu bisa lebih reaktif, lebih aktif untuk mengendalikan istilahnya tuh pengendalian dari hawar daun ataupun krasek tadi. Nah, sehingga di dalam kita mengendalikan tanaman kita dari serangan-serangan ini itu bisa semaksimal mungkin. Nah, teman-teman, bagi petani padi khususnya, ketika hawar daun ini menyerang tanaman Anda di masa generatif, masa pengisian malai, itu wajib diwaspadai. Hendaknya ketika itu dilakukan pengendalian, lakukan penyemprotannya di sore hari. Kenapa? Karena pada saat padi melakukan penyerbukan, itu ujung bijinya itu kan terbuka, sehingga ketika ada benda asing yang masuk ke situ, itu bisa menyebabkan tidak sempurna penyerbukan tadi dan tidak akan terisi bulir tadi.
Makanya mengendalikan hama apapun atau penyakit apapun di masa penyerbukan padi itu lakukan di sore hari. Agar apa? Agar tidak mengganggu proses penyerbukan tadi. Nah, teman-teman, begitu juga pada kresek. Nah, itu kresek tadi itu biasanya di vegetatif, masa-masa vegetatif. Pengendaliannya kalau melakukan penyemprotan pesnap ataupun bahan aktif, tembaga misalnya, itu lakukan pada saat kondisi airnya sudah lembab. Nah, jangan dalam kondisi banyak air. Kenapa? Karena itu yang akan nanti membuat perkembangan bisa lebih masif begitu dan menurunkan reaksi dari bahan aktif yang kita gunakan. Makanya kalau alasannya karena musim hujan, airnya susah dikeringkan atau susah dikeluarkan, nah saya rasa itu hanya teknis saja. Yang jelas bahwa ketika Anda mengaplikasikan pestisida nabati sapu rata misalnya, atau dengan bahan-bahan tembaga atau mankosep, itu upayakan airnya itu jangan terlalu banyak, karena itu bisa menurunkan kualitas reaksi dari bahan aktif yang kita semprotkan ke tanaman kita. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Jika misalnya ada pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan ke kami. Insya Allah kami akan jawab sesuai dengan keilmuan yang kami miliki, sehingga petani itu tidak boleh bertani sendiri. Petani itu harus didampingi oleh para akademisi, oleh para praktisi, bahkan ke PPL-PPL yang ada di wilayahnya masing-masing, sehingga petani ini bisa sukses dalam bertani. Jangan petani ini disuruh berjuang sendiri, disuruh jalan sendiri, tetapi begitu petani itu berhasil, banyak yang mengklaim itu adalah keberhasilannya. Karena petani ini sesungguhnya tidak butuh effort, tidak butuh penghargaan, petani hanya butuh hasil yang maksimal untuk kesejahteraannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.